Assalamualaikum Ibu, silahkan duduk Bu. Waalaikumsalam Bu Bidan. Oh iya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Bidan Jidni yang akan menemani Ibu dalam memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi pada siang hari ini Bu. Saya izin untuk memastikan data diri terlebih dahulu ya Bu. Nggih Ibu. Baik, apakah benar dengan Ibu Syara Khairunisa Ramadhani, tempat tanggal lahirnya 23 Januari tahun 2000 dan nomor rekam medisnya 230134. Benar Bu Zidni. Baik, Bu. Tujuan saya memberikan KIE kepada Ibu Syarah agar Ibu Syarah lebih tahu dan paham akan gizi seimbang serta penyakit infeksi menular seksual. Saya membutuhkan waktu 10 menit, Bu, untuk menjelaskan materi terkait gizi seimbang, dilanjut dengan penyakit infeksi menular seksual selama 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Baik. Sebelum saya mulai, adakah yang ingin ditanyakan, Ibu? Belum ada Ibu? Baik. Kalau begitu, jika belum ada yang Ibu Syarah tanyakan, saya izin bertanya kepada Ibu Syarah, nggih. Boleh Ibu. Topik pada malam hari ini maksud saya, topik pada siang hari ini berkaitan dengan gizi seimbang, Bu. Apakah Ibu Syarah tahu tentang pedoman gizi seimbang? Gizi seimbang itu berkaitan dengan 4 sehat 5 sempurna ya Ibu. Ada sayur, lauk pauk, buah, dan juga susu. Wah, jawaban Bu Syara luar biasa. Pedoman gizi seimbang memang terdapat sayuran, lauk pauk, buah, karbohidrat, dan juga susu. Tetapi 4 sehat 5 sempurna sudah tidak digunakan, Ibu. Sekarang kita menggunakan pedoman gizi seimbang. Wah, apa ya Bu bedanya antara pedoman gizi seimbang dengan 4 sehat 5 sempurna? Begini Bu, kalau 4 sehat 5 sempurna menekankan kepada konsumsi nasi, lauk pauk, buah, dan susu. Tetapi kalau pada pedoman gizi seimbang menekankan pada 4 prinsip, yaitu susunan makanan yang beraneka ragam dan jumlah sesuai kebutuhan, pola hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan. Apakah bisa dimengerti, Bu? Bisa Bu Zidni, lalu bagaimana dengan mengonsumsi susu ya Bu pada pedoman gizi seimbang? Jika pada 4 sehat 5 sempurna, susu menjadi minuman yang dikelompokkan tersendiri dan dianggap sebagai penyempurna. Tetapi pada pedoman hidup sehat, susu termasuk ke dalam kelompok lauk pauk dan bukan makanan penyempurna dan dapat digantikan dengan jenis makanan lainnya seperti kacang-kacangan dan lauk pauk. Jadi tidak harus meminum susu ya Bu untuk memenuhi gizi dari protein, lalu makanan sehat yang seperti apa ya Bu? Nah, makanan sehat itu makanan dengan proporsi yang seimbang, sehingga kebutuhan akan zat gizi akan terpenuhi dengan baik. Makanan berprotein tinggi dari protein nabati seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, dan protein hewani dari daging, telur, dan ikan. Buah dan sayuran yang beragam. Sayuran dari pekarangan rumah juga bisa, Bu. Tetapi dianjurkan beragam ya, Bu, sayurannya. Minum air putih yang cukup juga penting, Bu, untuk meningkatkan konsentrasi dan daya ingat otak. Wah, beragam dan harus seimbang ya Bu makanan sehat itu. Lalu makanan yang tidak sehat seperti apa ya Bu? Makanan yang kurang sehat atau tidak sehat seperti mengkonsumsi gula, garam, lemak. Gula dan lemak dibutuhkan tubuh sebagai sumber kalori, sedangkan garam sebagai penyeimbang cairan tubuh. Namun, jika berlebihan, maka akan memicu obesitas atau kelebihan berat badan. Lalu, ada juga makanan cepat saji, makanan yang menyebabkan obesitas atau kelebihan berat badan, seperti
Makanan yang mengandung bahan aditif seperti pemanis, perasa, pewarna, pengawet makanan. Boleh, Bu, untuk ngemil, tetapi tetap dibatasi. Bagaimana, Bu Syarah? Apakah sudah jelas? Sudah, Ibu. Bahan aditif itu sebaiknya dihindari, lalu apakah sebaiknya saya mengurangi makanan cepat saja, ya, Bu? Tentu, Ibu, makanan cepat saji mengandung bahan aditif dan bahan-bahan yang kita sendiri tidak tahu apakah itu halal atau bersih. Lebih baik masak sendiri, Bu, lebih bersih, beragam, dan juga ramah di kantong. Tentu saja, Bu, kalau masak itu ramah di kantong. Dari awal, Ibu Zidni belum menyinggung nih, Bu, terkait suplemen atau obat untuk menyehatkan tubuh yang diperlukan, Bu. Wah, Bu Syara ternyata memperhatikan dengan seksama ya, Bu, apa yang saya jelaskan. Nah, suplemen diperlukan Ibu, apalagi Ibu Syara akan mempersiapkan kehamilan. Dianjurkan untuk mengkonsumsi asam folat untuk persiapan kehamilan, Bu, agar janin yang Ibu Syarah kandung nantinya dapat berkembang otaknya dengan baik dan mencegah kecacatan pula. Baik, penjelasan Bu Jini sudah sangat jelas. Saya sudah paham dengan terkait gizi seimbang dan pentingnya mengonsumsi asam folat untuk mempersiapkan kehamilan. Wah, terima kasih Bu untuk perhatiannya. Adakah yang perlu diulang kembali, Bu, terkait dengan gizi seimbang? Tidak ada, Bu, sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Alhamdulillah, Bu, kalau begitu boleh saya lanjutkan dengan infeksi menular seksual ya, Bu? Boleh, Ibu. Baik, ngomong-ngomong soal infeksi menular seksual nih, Bu, kira-kira apa yang Ibu Syarah tahu terkait dengan infeksi menular seksual ini? IMS itu penyakit kelamin yang diakibatkan karena adanya hubungan seksual kan ya, Bu? Jawaban yang tepat, Bu. Infeksi menular seksual atau IMS merupakan penyakit kelamin karena IMS merupakan penyakit yang diakibatkan adanya hubungan seksual baik melalui vagina atau vaginal, anal, melalui dubur ataupun oral, melalui mulut. Apakah Ibu Syarah tahu jenis-jenis IMS? Seperti HIV, sifilis, dan klamidia. Betul, Ibu. Contoh penyakit IMS itu selain itu ada gonore, klamidia, sifilis, herpes genital, hepatitis, dan juga HIV. Baik. Bagaimana ya, Bu, untuk penularan IMS? Apakah hanya menular melalui hubungan seksual saja? Nah, penularan IMS dapat dengan mudah menular melalui hubungan seksual, terutama pada pasangan yang telah terinfeksi infeksi menular seksual sebelumnya. Selain itu, infeksi menular seksual dapat menular melalui transfusi darah yang telah terinfeksi, menggunakan jarum secara bersamaan, atau benda tajam lain yang masuk ke dalam tubuh untuk memasukkan obat atau membuat tato, serta dari ibu hamil yang telah terinfeksi IMS kepada anak yang dikandungnya. Wah, menarik untuk diketahui ya, Bu, untuk bahaya ini janinnya apakah IMS dampak pada janinnya? Tentu saja, Bu, selain bayi yang dilahirkan akan tertular IMS, janin di dalam kandungan juga terancam. Dapat terjadi kematian janin, keguguran spontan atau lahir mati, berat badan lahir rendah, dan juga kelahiran prematur. Cukup membuat merinding ya, Bu. Lalu bagaimana yang Ibu untuk bahaya EMS untuk program kehamilan ya, Ibu? Ya, Ibu, EMS dapat membuat pria maupun perempuan infertil atau dapat dikatakan kurang subur. Namun, tidak menutup kemungkinan tetap bisa hamil, Ibu. Tetapi jika penderita IMS hamil, tentu akan berisiko terhadap janin yang dikandungnya.
Memang IMS sangat mengerikan ya, Ibu. Bagaimana ya, Bu, untuk mencegah penularan IMS? Nah, penularan IMS mudah Bu untuk dikatakan, tetapi akan banyak tantangan untuk dilakukan, seperti menghindari hubungan seksual dengan pasangan yang terkena IMS, disarankan tidak melakukan hubungan seks dengan pasangan yang sedang menjalani penyembuhan IMS, dan setialah pada satu pasangan, serta memakai kondom pada hubungan seksual yang berisiko. Itu mah mudah untuk saya. Alhamdulillah Bu kalau begitu. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan Bu? Sudah cukup jelas, Bu, untuk penjelasannya terkait dengan dua materi tadi. Wah, terima kasih Bu Syara sudah mau memperhatikan dengan seksama. Jika sudah cukup jelas, bolehkah saya mengakhiri sesi konseling komunikasi, informasi, dan edukasi pada siang hari ini, Bu? Tentu saja, Bu Zidni. Terima kasih kembali, Bu, untuk pengetahuannya. Sama-sama Bu Syara. Saya pamit ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.